biasakan menonton sampai selesai videonya agar teman-teman paham bagaimana cara semai cabai rawit pelita 8F1 anti gagal ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sebelum melakukan budidaya cabai tentunya ada faktor yang penting kita lakukan, yaitu diantaranya satu adalah pemilihan bibit berkualitas, kemudian penyemaian bibit, yang ketiganya adalah pengolahan lahan yang benar dan sesuai, keempat adalah pemupukan yang tepat serta perawatan yang konsisten. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang penyemaian bibit cabai rawit pelita 8F1. Oke, baiklah teman-teman, penyemaian bibit cabai ketika dilakukan tidak sesuai, yang ada malah bukannya tumbuh, melainkan bibit cabai yang kita beli dengan harga yang cukup mahal tidak tumbuh dan terbuang percuma ya teman-teman. Jadi pastikan bibit cabai berkualitas baik, media semai yang kita gunakan pun tentunya sangat baik dan memang cocok untuk proses pertumbuhan biji cabai tersebut ya teman-teman. Sehingga ya, media tanam yang saya gunakan adalah sisa budidaya jamur kancing ya teman-teman. Dimana budidaya jamur kancing itu adalah menggunakan dolomit, kemudian sekam padi bakar, kemudian ada bekatul ya teman-teman. Nah, dari ketiga bahan tersebut maka sangat baik untuk proses pertumbuhan akar cabai ya teman-teman yang baru berkecambah. Maka hasilnya bisa teman-teman simak pada gambar atau pada video saya yang tampak pada layar. Semuanya tumbuh subur dan bagus ya teman-teman. Dan kemudian terkadang jika saya menyemai bibit cabai satu bungkus dengan jumlah biji cabai itu adalah 2250 biji, hampir bisa saya pastikan 98% diantaranya adalah tumbuh subur ya, tumbuh subur dan tumbuh sempurna. Hal yang sama juga saya lakukan pada penyemaian bibit terong ungu dengan metode yang saya lakukan, yaitu bertujuan agar perakaran tumbuh dan kuat. Maka ketika kita melakukan proses pemindahan ke lahan tanam ya, maka bibit cabai tersebut akan langsung tumbuh subur dan terhindar dari serangan layu ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, faktor-faktor yang menyebabkan layu pada tanaman cabai itu adalah yang pertama tentunya faktor kelembapan, yang kedua adalah faktor dari baik layu fusarium ataupun layu bakteri ya teman-teman. Untuk penjelasan layu bakteri atau layu fusarium bisa teman-teman simak pada video sebelumnya. Dan kemudian pada kesempatan hari ini pun saya akan sedikit mengulas tentang perbedaan antara pembibitan yang dilakukan di polybag seperti ini dengan perbedaan penyemaian bibit yang dilakukan di bedengan ya teman-teman. Dimana untuk perbedaannya ya teman-teman, itu akan mempengaruhi usia panen tanaman cabai yang kita tanam ya teman-teman, dan kemudian efek produktivitas pada tanaman cabai itu sendiri ya teman-teman. Dimana penanaman dengan bibit dari polybag akan jauh lebih cepat ya teman-teman, kita melakukan proses pemanenan ketimbang dengan bibit cabutan ya. Karena bibit cabutan pada bedengan biasanya setelah kita melakukan proses penanaman di lahan, untuk bibit cabutan itu sendiri tentunya akan mengalami fase di mana selama 1 minggu atau 14 hari adaptasi, pertumbuhannya melambat. Sedangkan untuk bibit cabai yang kita tanam dari polybag itu akan langsung tumbuh subur ya teman-teman, sehingga ya untuk proses pemanenannya pun tentunya lebih cepat. Dan kemudian ada yang bertanya di kolom komentar di kanal YouTube saya, katanya, "Bang, usia yang cocok dan tepat untuk penanaman kira-kira berapa ya teman-teman? Berapa hari atau berapa tingginya?" Ya, untuk yang saya lakukan ya bisa disimak dalam video saya sebelumnya, bahwa untuk proses pemindahan bibit cabai ke lahan tanam atau ke lubang tanam di lahan itu kisaran antara
30 hari atau 35 hari dan dengan tinggi antara 20 sampai 25 cm ya teman-teman dari penyemaian. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan cabai dan produksi tanaman cabai tahan lama sehingga kita bisa melakukan proses pemanenan sampai 2 tahun ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa ilmu pengetahuan pun telah membuktikan untuk jenis tanaman cabai yang baik dan benar itu sampai 2-3 tahun masih produktif ya teman-teman. Dan kemudian agar pertumbuhan cabai produksi dan tahan lama sehingga kita bisa melakukan proses pemanenan beberapa kali ya teman-teman. Inilah pentingnya kenapa dari awal semai hingga penanaman adalah faktor penting untuk siapapun yang tentunya ingin membudidayakan tanaman cabai ya teman-teman. Serta untuk potensi hasil jika tahapan kemudian prosesnya sesuai dengan yang saya ajarkan pada video-video sebelumnya atau dengan yang saya tutorialkan pada video-video sebelumnya. Meskipun harga murah, tapi dengan budidaya yang bagus, maka akan kita mudah untuk mengembalikan modal produksi. Dan biasanya modal produksi akan kembali jika proses budidaya tanaman cabai itu baik dan benar. Di petikan ke-5 sampai petikan ke-6 harusnya modal produksi yang kita gunakan itu akan kembali ya teman-teman di petikan ke-5 dan ke-6. Dan keuntungan akan kita peroleh setelahnya atau setelah panen dari petikan ke-6, 7, 8 dan seterusnya teman-teman. Selama terus-menerus 2 tahun ya teman-teman. Maka ketika kita melakukan proses budidaya tanaman cabai, tentunya jangan mikirin dulu tentang harga. Dimana untuk proses kita mendapatkan harga nantinya, ketika memang proses budidaya tanaman cabai kita tumbuh subur dan maksimal, maka tidak ada istilah rugi atau tidak mendapatkan modal kembali ya teman-teman. Oleh karenanya maka saya ucapkan terima kasih dan banyak yang mengikuti channel saya telah berhasil dalam melakukan proses budidaya tanaman cabai, baik itu tanaman cabai rawit, baik itu tanaman cabai keriting, tanaman cabai rawit putih atau cabai rawit kaliber dan lain sebagainya. Karena tutorial yang saya berikan adalah real murni, bahwa ini berdasarkan pengalaman sendiri tentunya ya teman-teman. Dan oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses cara semai cabai rawit pelita 8F1 anti gagal ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan beribu terima kasih. Tidak ada proses yang mudah dan gampang, dan solusi yang baik tidak menyerah. Karena dengan menyerah itu bukan berarti solusi, tetapi tetap terus berjuang dan melakukan inovasi-inovasi, di mana memang untuk proses budidaya tanaman cabai itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya bagi para petani cabai di seluruh Nusantara ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat para petani di seluruh Nusantara, tetap berjuang, tetap optimis bahwasanya diniatkan lillahi ta'ala untuk menyangga tatanan ekonomi negara kesatuan Republik Indonesia ya teman-teman, dengan cara kita melakukan proses pertanian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.